Assalamualaikum. Bu. Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Ulfa habis pulang kerja, Bu. Alasan aja kamu ya. Ingat ya, kamu tuh di sini numpang. Bantu dong di rumah ini. Jangan cuma bisa ngelayap terus. Ada apa ini? Rame-rame. Sampai kedengaran ke kamar Bapak. Ini loh Pak Ulfa, ini loh. Padahal aku cuma nanya aja kenapa dia pulang telat. Dia malah marah-marah sama saya. Padahal tuh saya tuh khawatir sama Ulfa. Saya tahu kok, saya cuma ibu tiri. Tapi gimana pun juga, saya sayang sama Ulfa, Mas. Enggak gitu, Pak. Ulfa, kamu tidak boleh begitu. Biar bagaimana juga ini. Ini ibu kamu sekarang. Tapi maksud Ulfa... Alah, udah nggak usah banyak alasan. Masuk ke kamar kamu. Ya udah, permisi, Pak. Mbak Ulfa sendiri tidak melakukan itu kan, Enggak. apa yang diomongkan Kalau itu aku tidak? pun pulang malam itu urusan kerjaan, Mas. Urusan kerjaan. Iya. Oke, Pak Ustadz, bapaknya lebih percaya sama istrinya yang istrinya itu adalah sebenarnya istri tiri, mohon maaf, ibu tiri dari Mbak Ulfa. Nah kalau situasinya seperti ini Pak Ustadz, siapa yang harus dipercaya nih Pak Ustadz? Pertama menurut saya kedua orang tuanya itu sama-sama tidak ada perhatian, tidak ada tanggung jawabnya terhadap si Mbak Ulfa ini. Harusnya yang paling dekat dengan Mbak Ulfa, dan pada saat di perceraian kan ada aturannya itu ya. Pada saat anak masih di bawah umur belum balik, itu hak asuhnya lari ke ibu, hak asuhnya dipegang sama ibunya. Harusnya ibunya yang lebih dekat. Pada saat kondisi anaknya, apalagi sudah lama tidak itu, ibunya daripada kos ambil sama ibunya untuk dididik, dalam arti menebus kesalahan-kesalahan dulu yang pada saat Mbak Ulfa kecil belum bisa mendidik, hingga bisa mendidik walaupun sudah dewasa. Harusnya seperti itu. Orang tuanya yang kurang bertanggung jawab semuanya itu. Oke. Lalu kasus ini kan lumayan banyak juga Pak Ustadz, Iya. yang kurang lebih sama hubungan antara ibu tiri dengan anaknya atau terbaliknya anak dengan ibu tirinya. Nah apa yang sebaiknya harus dilakukan seorang anak kepada ibu tirinya dan begitu juga sebaliknya Pak Ustadz? Semua anak tiri itu sama dengan anak kandung. Dalam arti sudah tidak bisa, sudah menjadi mahram dan sudah mendapatkan apa ya? Yang tidak bisa itu hanya di perwalian saja pada saat nikah. Tapi haknya sudah bisa, sudah harus diayomi dan sampai bapak tiri tidak boleh menikahi anak tiri itu kan karena sudah menjadi mahram dan tidak ada bekas. Ada kewajiban untuk menafkahi juga? Sama semuanya sama. Bapak wajib menafkahi, bapak tiri wajib menafkahi anaknya. Dalam arti kalau senang sama ibunya ya sama anaknya juga, jangan cuma sama ibunya toh. Begitu juga dengan ibu tiri. Kalau suka mau menerima bapaknya ya menerima apa yang dibawa oleh bapaknya. Nah ini kan kadang keliru menikah karena ini, apalagi sampai ada tidak boleh ketemu dengan anaknya. Itu keliru sekali itu, karena darah daging tidak bisa dipisahkan. Iya, artinya ketika dia lalai pun itu udah masuk hitungan dosa juga. Dosa besar. Nah kemudian Mbak Ulfa di situ berapa lama bertahan? Cuma beberapa hari doang. Beberapa hari doang. Mbak Ulfa tapi di situ sudah kerja ya? Itu masih belum. Masih belum? Masih belum kerja. Akhirnya aku milih ngekos itu. Ngekos, akhirnya aku dapat kerjaan Mas. Ya, berarti biaya kosnya dari pekerjaan. Kerja, Ya, iya. kerjanya sebagai Aku SPG Mas. SPG. Nah selama bekerja ada gangguan nggak? Kalau itu Mas sering sih Mas, meskipun aku berhijab gitu ya. Kadang ada bapak-bapak minta nomor telepon, bahkan ada yang ngajak jalan gitu Mas. Udah gitu ada juga sebagian ada yang ngajak aku tuh kerja di event. Event tuh untuk apa namanya, digajinya juga katanya besar di situ. Cuma buka hijab Mas. Aku sih nolak kalau misalnya gitu, takut soalnya Mas. Ya. Luar biasa. Ini apa yang dilakukan Mbak Ulfa, keteguhan imannya kuat sekali Pak Ustadz kalau menurut saya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan Mbak Ulfa nih untuk tetap terus kuat istiqomah melakukan Ya alhamdulillah, kalau lihat ceritanya Mbak Ulfa itu luar biasa. Dari kecil sudah luar biasa menghadapi cobaan hidup yang luar biasa. Yang pertama, Mbak Ulfa tetap teguhkan pendirian. Selagi pendirian itu tidak bertentangan dengan syariat dan aturan negara kita. Tetap berjalan yakin
semua itu sudah ada relnya, semua itu sudah ada aturannya, semua itu sudah ada garisnya. Kalau toh Mbak Ulfa itu tadi diiming-imingin kerja besar dengan membuka jilbab tidak mau, yakin gaji besar itu kalau memang miliknya Mbak Ulfa akan tetap Mbak Ulfa terima dengan menggunakan jilbab. Yakin karena itu takdirnya, garisnya itu sudah ada. Tidak apalagi di kehidupan metropolitan seperti ini ya, itu harus benar-benar teguh pendirian, meneguhkan iman. Kalau kisah zaman-zaman Rasulullah itu malah lebih parah lagi godaannya kan, untuk melepas keimanannya. Bagaimana Bilal bin Rabah suruh tengkurap di padang pasir yang panas, atasnya punggungnya ditaruhin batu yang besar, apa aja Allah, 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 ahad, ahad, ahad. Jadi jangan sampai yang kita hidup di dunia ini yang sangat sebentar ini kita menggadaikan akidah kita, menggadaikan kita sampai melepas syariat, melepas aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana hubungan Mbak Ulfa dengan Ibu setelah Ulfa sudah mulai bekerja? Alhamdulillah baik sih Mas. Karena kan ibu juga udah punya anak dari suami yang Dari yang kedua. Iya. Kalau bapak tirinya bagus nggak? Kalau yang tadi kan ibu tiri, sekarang bapak tirinya gimana Pak? Bapak tiri juga komunikasi juga baik sih. Baik ya? Iya. Nggak pernah ada hal-hal yang... Enggak. Terus saya jadi pertanyaan lagi, Mbak Ulfa nggak keinginan ingin tinggal bareng lagi gitu sama ibu karena kan sudah mulai membaik nih. Kan katanya kangen sama Ya, sama ibu. Enggak sih Mas, aku lebih milih ngekos aja. Soalnya waktu itu sempat pernah nginap juga di rumah ibu. Tapi waktu aku tidur di kamar, tiba-tiba bapak tiri aku mindik-mindik masuk ke dalam kamar, Mas. Bapak! Diam! Bapak ngapain di sini? Diam, jangan berisik! Bapak ngapain di kamar aku, Pak? Jangan teriak! Bapak ngapain? Kamu ada apa teriak-teriak? Aku nggak tahu, Ibu. Kamu di sini. Tiba-tiba Bapak masuk, aku lagi tidur di situ. Betul itu, Mas? Tahu, Bu. Tanya aja mama dia. Kenapa dia teriak-teriak? Ada apa? Aku nggak tahu, Bapak tiba-tiba masuk gitu aja. Aku kan lagi tidur, Bu. Betul, Mas? Oke. Tadi itu ya, saya masuk sini cuma mau dicek dia doang. Belum. Itu cuma alasan kamu aja. Ulfa tuh udah gede, Pak. Nggak usah dicek-cek lagi kayak gitu. Terserah gue. Lagian ini rumah gue. Terserah gue mau ngapain. Berisik aja. Udah, mau tidur. Kira-kira apanya yang salah ya Pak Ustadz kalau itu sampai terjadi? Saya sih berharap tidak. Iya. Tapi kalau itu sampai terjadi, apa yang salah nih Pak Ustadz dari pribadinya masing-masing? Ya kalau sampai terjadi ya yang jelas bapaknya yang salah, bapak tirinya yang salah itu terjadi karena menganggap anak tiri itu orang lain. Padahal setelah menjadi anak tiri itu sudah tidak boleh dinikah. Nikah yang halal saja sudah tidak boleh, apalagi dipaksa seperti itu. Oke. Nah yang saya dengar katanya sempat juga terucap dari ibu kalau Mbak Ulfa itu dibilang anak durhaka ya. Betul begitu? Iya, Mas. Itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu kan ibu sempat tuh dibilang ibu sakit waktu itu. Terus dia bilang gini, suruh aku ngerawat dia gitu, sakit. Terus tapi nggak mungkin Mas, soalnya aku kerja di situ, terus aku bilang gini, kok bisa-bisa, terus dia marah tuh sama aku, terus sampai aku dibilang anak durhaka kamu gitu, ibu sakit nggak ngerawat gitu, terus aku sedih gitu Mas ya, campur marah gitu, kok bisa dia bilang gitu sama aku, sedangkan waktu kecil aja aku nggak dirawat gitu Mas sama dia, sampai
ke kampung aja dia nggak pernah gitu, nggak pernah nongok aku. Emangnya anak doang gitu Mas yang dibilang durhaka. Aku suka sebel aja gitu. Saat itu pertanyaan dari Mbak Ulfa adalah kok bisa ibunya mencap dirinya durhaka, padahal ibunya yang Mbak Ulfa merasa nggak merawat dari kecil. Tapi memang terlepas ibunya merawat atau tidak, anak itu tetap wajib berbakti sama orang tuanya. Mungkin bermasalahnya Mbak Ulfa yang tidak bisa belum bisa bukan tidak bisa, yang ibunya itu sudah langsung ngecap bahwa Mbak Ulfa itu anak durhaka. Mungkin mau Mbak Ulfa gini, saya kalau hari kerja tidak bisa, nanti Sabtu atau Minggu saya datang, itu tidak bisa dikatakan anak durhaka. Kenapa? Karena memang kondisi Mbak Ulfa yang tidak bisa ditinggalkan sebagai orang yang bekerja yang harus menghidupi kehidupannya sendiri begitu.